Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam podcast collab antara channel dari Pak Ikrar Nusa Bakti dengan Anak Bangsa TV. Kali ini kami akan membahas tentang polemik posisi Polri. Apakah Polri masih seperti sekarang di bawah Presiden? Apalagi sekarang ada wacana, ada istilah parcok, katanya, partai coklat. Terus kemudian ada beberapa tokoh-tokoh atau partai yang mengatakan selayaknya polisi itu di bawah kementerian, entah kementerian apa dan sebagainya. Dan yang membuat saya lucu itu justru yang membantah bukan Polri tapi anggota Komisi 3 sendiri. Nah, saya akan membahas dengan Mas Ikrar Nusa Bakti tentang sebetulnya sebaiknya posisi Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ada di mana itu. Nah, Mas Ikrar, ini polemik kemarin pertama kali oleh Mas Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa sebaiknya polisi itu di bawah Panglima TNI atau di bawah Kemendagri. Saya sendiri kalau di bawah TNI kok nggak pas gitu ya, karena polisi sudah masuk rumpun sipil sebetulnya. Nah, kalau di bawah Kemendagri masih mungkin, tapi ternyata saya berharap yang memberikan tanggapan respon itu adalah dari Polri atau dari siapa, tapi malah dari sesama anggota DPR, Habibur Rahman, yang Ketua Komisi 3 mau mengatakan itu hoax gitu. Jadi begini ya, sebetulnya persoalan posisi Polri itu memang mulai mencuat pada era Presiden Gus Dur. Dan pada era tersebut ya, itu ada TAP, kalau nggak salah nomor 6 dan nomor 7 ya. Yang pertama itu adalah TAP nomor 6, kalau nggak salah pemisahan antara TNI dan Polri. Ya. Kemudian TAP yang nomor 7 itu peran dan fungsi TNI dan Polri. Nah di situ salah satu poinnya adalah bahwa Polri itu berada di bawah Presiden langsung, sementara TNI itu berada di Kementerian Pertahanan, gitu kan. Jadi tanggung jawab misalnya seorang Panglima TNI ya, itu tidak langsung pada Presiden tapi melalui Menteri Pertahanan, gitu kan. Sementara kalau polisi itu langsung. Nah itu yang kemudian menjadi suatu keramaian politik ya pada saat tersebut. Kenapa demikian? Karena TNI merasa bahwa berarti posisi Polri lebih tinggi dong daripada TNI, karena itu berasal dari langsung berada di bawah Presiden, gitu kan. Nah, sekarang kan ribut-ribut mengenai apakah itu di bawah TNI atau kemudian di bawah Menteri Dalam Negeri ya. Nah, boleh saya sedikit menjelaskan juga sejarahnya ya. Karena kalau di bawah Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri itu juga Polri merasa risih dan tidak bersedia. Kenapa? Karena memang pada saat itu di era Pak Harto itu yang namanya Menteri Dalam Negeri itu sebagian besar di bawah militer. Selalu baju hijau. Iya, jadi Menteri Dalam Negeri itu baru sipil itu setelah reformasi. Saya beri contoh, itu misalnya almarhum siapa tuh yang dari PDIP juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Iya, Mas Cahyokumolo ya. Dan kemudian baru di era Jokowi ada Gamawan Fauzi di era SBY ya. Dan kemudian di era Jokowi ini sejak 2019 itu Tito Karnavian polisi ya. Makanya kalau kemudian kalau Pak Tito juga mengatakan jangan di bawah Kementerian Dalam Negeri, itu mungkin karena bayangan beliau juga masih sama ya, bahwa kalau nanti Kementerian Dalam Negeri di tangan seorang militer lagi ya, itu berarti juga akan ada ketakutan bahwa polisi di bawah militer. Tapi buat kami ya, saya pribadi sebetulnya memang perlu kementerian yang menangani kepolisian ya, entah apakah Kementerian Keamanan Dalam Negeri atau apa gitu ya. Yang kenapa supaya persoalan misalnya budgeting itu bisa dilakukan dengan baik, dan kemudian juga bagaimana penempatan perwira-perwira tinggi polisi itu juga bisa ditangani istilahnya tuh dengan baik lah, ada wanjaktinya dan sebagainya ya.
Kenapa? Karena kita lihat ya keributan-keributan yang terjadi belakangan ini, karena Anda tahu ya berapa 5 atau 6 orang yang mantan pembantu Sambo misalkan, tiba-tiba sejak tahun 2023 ya, hanya 1 tahun setelah kejadian Sambo memerintahkan pembunuhan atau melakukan pembunuhan terhadap anak buahnya ya. Naik pangkat semuanya. Naik pangkat semua, ada yang mendapatkan posisi-posisi baru dan sebagainya. Ada yang pecah bintang juga. Ya. Nah, lagi-lagi buat saya ya, itu teman-teman politisi itu harusnya terbuka pikirannya. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa campur tangan polisi di dalam pemilihan umum itu kan sudah terjadi sejak, ada yang mengatakan 2018 ya, ada yang juga mengatakan tepatnya 2019, yaitu ketika terjadi pemilu presiden ya antara Pak Jokowi waktu itu dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, melawan Prabowo dengan Sandiaga Uno ya. Dan kita tahu ya politisi yang sangat kerap melakukan kritikan-kritikan terhadap persoalan tersebut, yaitu Habibur Rahman yang sekarang menjadi Ketua Komisi 3 ya. Dan sekarang sikapnya berbalik. Nah, sekarang malah berbalik ya. Padahal itu yang tadi saya katakan, cobalah teman saya yang baik itu ya, Habibur Rahman juga membuka kembali lembaran-lembaran politik pada 2018-2019 ya. Jokowi itu menggunakan polisi menjelang 1 tahun menjelang pemilu presiden ya, atau pada saat pemilu presiden 2019 itu. Dan di situ bisa tampak jelas ya siapa yang menjadi korban politik, yaitu Partai Gerindra ya. Dan saya juga nggak tahu apakah pada saat itu PDIP juga bersuara untuk mengkritik hal tersebut ya. Sekarang memang yang paling banyak bersuara PDIP karena memang banyak dari calon-calon seperti calon presidennya juga kemarin 2024 ya, atau calon-calon kepala daerahnya itu benar-benar diintervensi oleh polisi yang mereka menggunakan istilah partai coklat atau partai polisi, parpol ya. Dan ini bukan suatu isapan jempol buat saya, karena kan bukti-bukti di lapangan banyak ya. Dan yang melakukan penelitian mengenai hal itu kan bukan cuma orang-orang dari PDIP, ada juga yang dari Partai Nasdem, ada juga yang berasal dari Partai Golkar, yang lebih juga sangat penting ya, bahwa kalangan yang namanya pollsters ya, pollsters itu lembaga-lembaga survei dan juga mereka yang masuk dalam kategori ahli-ahli hukum tata negara itu juga menemukan ada hal-hal yang sangat-sangat extraordinary ya pada saat pelaksanaan pilkada kemarin ya. Ini yang harus dibuka. Jadi maksud saya, janganlah kemudian kita menutup mata seakan-akan itu hoax, seakan-akan itu tidak terjadi, padahal di lapangan ya itu adalah suatu kenyataan politik yang ada. Dan karena itu menurut saya ya, kalau memang diantara politisi itu tidak bisa menemukan jalan tengah yang terbaik, harusnya Presiden Prabowo yang harus mengambil kebijakan tersebut ya. Maksud saya, jangan kemudian membiarkan lembaga yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, itu kemudian dijadikan kekuatan politik ya bagi seseorang yang pernah berkuasa atau sedang berkuasa ya, untuk kepentingan politik dari partainya ataupun orang-orang yang didukungnya. Tanpa itu ya, perbaikan demokrasi Indonesia ke depan itu tidak akan berubah, dan tanpa itu pula bukan mustahil di kemudian hari terjadi bentrokan fisik yang amat dahsyat antara aparat pertahanan dan keamanan kita ya, yaitu antara TNI Polri. Untung kemarin waktu di kasus di pemilu kada di Jawa Tengah ya, itu Andika Perkasa ya bisa menahan diri, dia tidak berupaya untuk menggunakan kekuatan TNI ya. Walaupun memang kenyataannya juga tidak sedikit orang-orang TNI ya, baik yang berpangkat perwira tinggi atau menengah yang memang mendukung
calon yang didukung oleh Joko Widodo, kan? Ya. Tapi ini kan suatu sangat kasual, ya, sangat kasual. Bagaimana kalau nanti ternyata pada 2029 yang akan datang itu ternyata benar-benar di lapangan akan terjadi perbenturan antara TNI dengan Polri, khususnya pada tingkatan yang satu namanya Bintara Pembina Desa, yang satu namanya Bintara Pembina Keamanan. Dipasnya, Ya. Mas, sebenarnya begini loh, yang membuat kami heran ini di DPR sendiri, wakil rakyat ya, Ya. kan melihat fenomena yang dikatakan oleh Mas Ikrar bahwa masalah kecurangan intimidasi di dalam pilkada, pilpres itu kan bukan isapan jempol. Gitu. Betul. Ada teman saya dari Purnawirawan Polri juga yang mengatakan bahwa mohon maaf, seperti buang angin itu, nggak ada bentuknya tapi ada baunya. Memang ada, itu ada dampaknya memang. Agak sulit kalau kita Yang membuat saya heran kenapa justru di wakil rakyat ada orang yang mengatakan parcok misalkan, itu malah dipanggil di MKD itu. Betul. Malah seolah-olah menjadi mempermasalahkan posisi Polri itu hal yang tabu gitu. Ya. Padahal kan DPR lembaga politik, boleh dong mewacanakan apa aja, boleh dong. Ya. Mengkaji apa saja gitu. Ya. Jadi begini ya, ini yang saya juga sangat risau ya. Kenapa demikian? Karena Mahkamah Kehormatan Dewan seakan-akan itu adalah suatu mahkamah hukum, gitu kan, yang kemudian bisa menghukum anggotanya tanpa mengetahui apakah ucapan yang dilontarkan oleh seorang anggotanya yang berasal dari Partai Nasdem atau juga yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah hal yang sangat sah dan dijamin oleh undang-undang, karena biar bagaimanapun seorang anggota DPR itu memiliki hak imunitas. Ya. Dia bukan kemudian melakukan suatu pembualan politik ataupun hoax yang kemudian menciptakan destabilisasi politik ataupun keamanan di Republik Indonesia ini, tapi apa yang dikatakan itu adalah suatu hal yang memang harus benar-benar dicermati supaya ini tidak terjadi lagi. Ya, saya beri contoh misalnya suatu hal yang unik kan, Partai Golkar, ya, Partai Golkar, Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP di Banten, dan menurut teman saya yang juga ahli dalam hukum tata negara mengatakan ini sebuah anomali politik, bagaimana kemudian permainan politik dari tadi saya katakan parcok itu berjalan gitu kan, sehingga kemudian menguntungkan salah satu pasangan calon, gitu kan. Golkar berkoalisi dengan PDIP, tapi di Jakarta, di DKI Jakarta, Golkar bagian dari KIMS ya, dan anggotanya itu dipaksa untuk menerima posisi menjadi calon gubernur DKI Jakarta ya, bukan menjadi calon gubernur Jawa Barat yang selama ini dia sebetulnya lebih memiliki basis massa yang kuat, kemudian posisi Golkar yang kuat juga ya, dan juga anggota DPR-nya juga sangat banyak di daerah tersebut. Tapi ternyata Ridwan Kamil yang berasal dari Partai Golkar ternyata dibiarkan maju sedemikian rupa, dan walaupun di-endorse oleh Jokowi gitu kan, di-endorse pula juga oleh Presiden Prabowo ya. Tapi ternyata Anda tahu Jakarta memang beda ya. Jadi itu yang buat saya, ini buat kami ya menjadi pengamat nih, masih ada angin segar lah. Ada dua daerah yang membuat saya, Jakarta menyala, Jogja istimewa. Iya. Di Jogja itu kepala daerah itu Sultan mengatakan tidak boleh aparat keamanan untuk cawe-cawe. Kalau dari PDIP menang semua. 5 daerah kabupaten kota di Jogja, keren. Bagi saya Jogja itu oase demokrasi yang sedang kekeringan sekarang ini, bahwa di Jogja adalah harapan gitu loh. Nah, kalau demokrasi di Indonesia dibuat seperti di Jogja, ini konstelasi akan berubah, tidak seperti sekarang. Nah, Mas Ikrar, saya sebagai rakyat, sebetulnya bagi rakyat itu
posisi Polri di mana itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah polisi tidak main kayak kemarin polisi tembak polisi. Betul. Polisi menembak pelajar. Kemudian ada polisi membunuh ibu kandungnya. Betul. Polisi jadi membunuh rekannya sendiri. Nah, kemarin ada lagi yang membuat kita dari mulai pilpres dan pilkada ada indikasi katanya polisi digunakan sebagai instrumen untuk menekan rakyat, mengintimidasi dan sebagainya. Itu yang membuat kita terluka sehingga kita mempertanyakan posisi polisi harusnya di mana gitu loh. Kalau polisi itu amanah, tawaduk dalam tugasnya menjadi serve and protect bagi masyarakat, kita nggak membahas kok, Mas. Ya, jadi begini ya, karena biar bagaimanapun orang-orang seperti kita ya, yang lahir pada era sebelum Orde Baru ya, atau yang merasakan era Orde Baru ya, pasti kita akan membandingkan bagaimana era Orde Baru ya, itu ABRI khususnya, termasuk juga polisi di situ ya, itu adalah bagian dari aparat kekuatan negara yang kemudian digunakan untuk kemenangan Partai Golkar. Dulu bukan partai ya, untuk kemenangan Golkar. Nah sekarang kita juga tahu ya, di awal era reformasi itu sampai berakhirnya era Susilo Bambang Yudhoyono, itu baik TNI ataupun Polri tidak diikutsertakan atau dicawe-cawekan untuk kepentingan baik itu Megawati Soekarno Putri ataupun Gus Dur ataupun Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi justru di era kedua Presiden Jokowi itu yang kemudian lagi-lagi penggunaan aparat polisi itu mulai muncul ya. Jadi sejak pemilu presiden 2019 ya, dan juga pemilu kada 2020. Dan lagi-lagi yang banyak berteriak pada saat itu adalah Gerindra dengan tokohnya ya Habibur Rahman yang sekarang menjadi Komisi 3. Makanya menurut saya please bukalah hatimu ya, bukalah catatan politikmu ya. Jangan kemudian menjadikan orang yang bicara soal itu sebagai penyebar hoax ya. Bicara kita dengan suatu keinginan luhur untuk memperbaiki demokrasi Indonesia ke depan. Jadi siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menjadi pemimpin negara di Republik Indonesia, jangan bermain-main untuk menggunakan aparat baik itu TNI, Polri, ASN, kepala desa ataupun lurah. Ya, jadi kenapa? Karena inilah yang boleh dikatakan melekat dengan ketenangan rakyat juga di dalam pemilu ataupun pemilu kada. Mas, dalam era kehidupan saya, Mas, saya mengalami meskipun belum ikut tapi sudah mengikuti kan pemilu 71. Sampai pemilu reformasi dan sebagainya. Bagaimana kita melihat pemilu akal-akalan zaman Orde Baru dulu? Ya sudah menang lah pasti itu nomor Golkar pasti menang nomor 1, nomor 2 lah itu ya. Itu kan nomor 2. Yang kemudian ada harapan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden. Pada saat beliau berkontestasi, itu yang membuat kami heran, beliau netral waktu itu. Betul. Sama sekali tidak menggunakan instrumen negara. Padahal beliau terlibat berkontestasi. Kita menginginkan figur-figur seperti itu. Yang terakhir kemarin justru saya berharap Mas Ikrar di pilkada lah. Pak Prabowo bersikap sebagai negarawan, netral, tapi ternyata tidak ya. Apa yang terjadi dengan Pak Prabowo? Ya, karena Pak Prabowo sendiri kelihatannya alpa ataupun mungkin gamang mengenai bagaimana posisi beliau sebagai Presiden Republik Indonesia ya, harus berbuat seperti apa. Saya beri contoh misalnya, ketika beliau mendukung Lutfian dan Yasin ya, Gus Yasin di Pilkada Jawa Tengah ya, itu beliau kan cuma disediakan suatu kertas untuk dibaca. Dan kemudian kata Bawaslu nggak apa-apa dia ngomong sebagai ketua partai kan, dan dilakukan pada hari Minggu. Padahal kita tahu namanya presiden itu tidak ada hari libur. Makanya saya pernah tanya,
memang hari Minggu Pak Prabowo bukan presiden. Gitu. Nah, justru itu. Dan itu yang kemudian saya juga Dan mengingatkan. itu dilaksanakan di tapping di rumahnya Jokowi. Ya, ini juga yang saya katanya. kadang-kadang saya ngomong terus terang kan, Pak Prabowo ini dalam beberapa kasus malah dijerumuskan Pak Jokowi. Nah, justru itu. Termasuk di Pilkada Jakarta lah. Betul. Membuat betul. gitu. Ya, membuat suatu itu pernyataan ya supaya mendukung calon dari Kims itu kan. Ya, itu kan buat saya. Kalau Pak Jokowi mendukung siapa saja nggak ada sanksi apapun. Karena dia bukan kepala siapa-siapa. negara, bukan kepala pemerintahan tapi lagi. kan ada putusan MK. Betul. Bahwa pejabat publik, itu kan presiden pejabat negara. Iya. Itu yang saya katakan bahwa kan banyak yang mengkritik ketika saya katakan bahwa presiden melanggar sumpah presiden gitu kan. Padahal buat saya ini bukan masalah pelanggaran dalam artian tidak ada aturan ya. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana moral politik seorang pemimpin ya. Bagaimana sikap politik seorang pemimpin dan juga ada adagium di dalam politik ya. Sekali Anda itu menjadi presiden berarti kedekatan Anda kepada partai Anda itu boleh dikatakan berakhir. Jadi loyalitas Anda itu bukan kepada partai lagi tapi kepada negara. Jadi itu yang selalu harus kita gembar-gemborkan ya supaya tidak lagi kalau ada misalnya pertanyaan apakah presiden boleh mengendorse kayak kemarin kasus juga di Bali juga kan. Ini boleh nggak saya ini ngomong ini? Ternyata nggak ada yang kemudian memberikan mengatakan tidak kepada beliau ya. Dia juga mengendorse juga ya calon kepala daerah di Bali ya. Tapi lagi-lagi itu buat saya sangat lagi memposisikan seorang presiden tidak berada di atas semua golongan atau semua orang yang malah bertanding. mendegradasikan posisi kenegaraan beliau. Betul. Mas, kembali ke masalah posisi Polri ini yang terakhir ini. Kira-kira menurut Mas Ikrar ya, dalam polemik sekarang ini Polri, langkah apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh negara untuk menjawab polemik tentang di mana sebaiknya posisi Polri yang sebenarnya ini? Saya kalau memang nanti akan terjadi apa yang disebut dengan revisi Undang-Undang Polri yang nomor 2 tahun 2003 itu ya. 2002 ya. Itu harus ada satu pasal bahwa Polri baik itu secara individu maupun institusi itu tidak boleh melakukan aktivitas politik. Gitu kan. Kenapa itu penting ya? Karena biar bagaimanapun jangan sampai kemudian seorang anggota Polri itu mendapatkan tugas dari seorang komandannya atau atasannya untuk melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam kewajiban dia sebagai anggota Polri. Ya. Jadi saya beri contoh misalnya kalau misalnya dia dapat tugas dari atasannya untuk membunuh seorang baik itu untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan yang lain itu harus beliau mengatakan bukannya siap tapi mengatakan tidak karena ini bukan tugas yang harus saya turuti sesuai dengan tribrata ya ataupun berbagai hal yang terkait dengan kewajiban seorang anggota Polri ya. Dan kemudian juga ya buat saya itu harusnya ya itu Pak Prabowo juga melihat kembali apakah posisi-posisi ini bersifat institusional ya dari atasan yang paling tinggi sampai ke bawah ataukah ini hanya bersifat misalnya dari daerah per daerah ya. Saya beri contoh misalnya kalau nggak salah ya untuk wilayah Sumatera Utara misalnya kan itu pengangkatan seorang pejabat tinggi Polri katanya itu dilakukan Jokowi ya tidak sesuai dengan saya beri contoh misalnya apakah orang itu sudah menduduki jabatan yang cukup atau pangkat yang cukup untuk menjadi misalnya petinggi Polri di wilayah tersebut ya. Dan Anda tahu inilah yang digunakan oleh Jokowi untuk menjadikan orang-orang yang didudukan oleh beliau sebagai misalnya pejabat di Polri ataupun di TNI menjadi orang-orang yang kemudian patuh kepada dia. Nah,
kalau kita tahu ya, politik TNI, politik Polri kan politik negara ya. Betul. Harusnya tunduknya kepada kepala negara yang sah, bukan kepada mantan kepala negara gitu. Nah, artinya wacana seharusnya Polri ada di mana ini yang harus bisa menjawab siapa ini? Apakah kita perlu diskusikan rembuk nasional atau mungkin ada polisi dari Pak Prabowo dengan eksekutif, dengan legislatif, dengan yudikatif untuk membahas hal ini atau seperti apa ya? Ya, kita tahu bahwa tadinya kan revisi Undang-Undang TNI ataupun Polri itu kan akan diselesaikan oleh DPR masa tugas yang. Tapi waktu itu Pak Ikrar, saya tambahkan bukan masalah posisi Polri di mana. Betul. Tapi tentang penambahan. Betul. Malah kemenangan Polri. Betul. Kenapa demikian? Karena kita tahu Pak Prabowo juga tidak menginginkan adanya ketergesa-gesaan untuk melakukan revisi Undang-Undang Polri. Karena waktu itu lebih banyak permintaan untuk memberikan fungsi-fungsi kewenangan baru yang lebih banyak ya kepada Polri yang nantinya juga akan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh TNI. Ini yang kemudian bisa menimbulkan, tadi saya katakan, benturan-benturan di lapangan. Ya. Karena beberapa ini ada masalah begini kan, Mas Ikrar, TNI ya, baik TNI Angkatan Udara, Laut dan Darat juga berpikir betapa enaknya anggota polisi aktif ya bisa kemana-mana, bisa semua, nggak ada aturannya. Tapi kalau di polisi TNI menurut aturan kan hanya 7 itu di luar TNI. Kemenhan, BNPB, BNN mungkin, BNPT, Lemhanas, Bantanas, itu. Tapi sekarang melihat polisi bisa di mana-mana, jadi irjen di sana, dirjen di sini, sekjen di sini, boleh aktif loh. Nah, yaitu termasuk juga waktu penempatan PLT kepala daerah menjelang Pilpres 2024 yang lalu. Betul. Iya. Nah, ini yang menimbulkan kecemburuan yang tidak perlu, akhirnya kita ini akhirnya jadi kayak politik dagang sapi. Nah itulah ya, makanya dulu waktu kami juga mengusulkan bahwa seorang anggota TNI ataupun Polri kalau mau aktif berpolitik itu paling tidak ada jeda. Kalau nggak salah dulu kami menginginkan supaya ada jeda 3 atau 5 tahun ya, supaya dia benar-benar udah menjadi civilians gitu ya. Itu juga banyak ditentang oleh teman-teman dari kalangan TNI ya, khususnya perwira tinggi ya. Tapi akhirnya mereka sendiri membatalkan keinginan untuk ikut di dalam pemilu pada saat itu 5 tahun setelah reformasi ya, dengan asumsi bahwa ada seorang Wakasat ya, Kiki Sanakri mengatakan saya ini perwira lapangan dan saya tahu anak buah saya. Kalau kemudian itu diberikan hak politik, itu bukan mustahil akan terjadi antara satu komandan dengan komandan lain, itu akan diperebutkan oleh partai-partai politik untuk kemudian mendukung partainya ataupun calon dari partainya, dan ini akan bisa menimbulkan kegelisahan lah atau instabilitas politik di lapangan. Gitu. Tapi intinya begini, apapun sekarang jangan kita larang rakyat, siapapun akademisi, pengamat untuk membahas tentang posisi polisi. Karena ini bagi saya adalah masukan konstruktif buat negara untuk sebagai bahan pertimbangan gitu loh. Ya, karena bagaimanapun Anda tahu yang namanya demokrasi itu tidak boleh ada intervensi baik itu dari negara ataupun dari aparat negara dan aparat pemerintahan. Karena demokrasi itu intinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan ya, salah satu penyebab dari turunnya secara drastis partisipasi politik pada pilkada tahun 2024 ini itu bukan mustahil, salah satunya adalah karena adanya intervensi semacam itu yang orang menjadi jengah untuk datang ke TPS karena mereka tidak mau independensi dia sebagai pemilih yang partisipatif ya, itu kemudian terganggu oleh banyaknya kepentingan-kepentingan dari mereka yang masih ingin menggunakan
aparat-aparat baik sipil, militer ataupun kepolisian negara. Ya. Baik, terima kasih. Sahabat Indonesia, apa yang disampaikan oleh Mas Ikrar itu satu dalam era demokrasi wajar kita mewacanakan sesuatu. Jadi saya juga tidak bersetuju kalau istilah parcok itu dianggap hoax gitu ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api, selalu ada masalah. Harusnya DPR mempunyai kebesaran jiwa untuk mengkaji dengan mengundang para pakar-pakar ini dan menempatkan polisi yang sebenarnya seperti apa. Bagi kami rakyat sebetulnya tidak terlalu peduli polisi ada di mana, asal satu polisi bekerja sesuai dengan tupoksinya, serve and protect kepada masyarakat, bukan malah menganiaya rakyat, bukan malah menakut-nakutin rakyat, bukan malah menembak rakyat, atau bukan malah dijadikan alat atau instrumen politik oleh kepentingan kelompok tertentu. Ini yang kita tidak inginkan. Kita ingin polisi yang sesuai dengan tribata. Jadi artinya kalau saya pribadi sih dimanapun posisi Polri, meskipun ada yang mengatakan di berbagai belahan dunia jarang ada polisi yang langsung dibawa presiden katanya. Tapi apapun lah, kita mempunyai local wisdom di Indonesia sendiri, tapi menempatkan sesuai kepentingan kita, asal tetap polisi bisa menempatkan diri adalah politik polisi, politik TNI adalah politik negara. Jangan dipakai, direndahkan institusi apapun, baik polisi maupun TNI oleh kekuatan kelompok tertentu menjadi alat atau instrumen yang justru mengintimidasi rakyat. Jadi itu akan membuat rakyat akan bertanya-tanya, sebenarnya polisi ada di mana? Gitu. Tapi ini wacana. Kita tidak bisa mengadili orang, menyalahkan pikiran orang untuk berwacana. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih Mas Tisa, kita collab lagi, nanti kita collab lagi untuk membahas hal yang lain. Jangan lupa like, subscribe, and share kanal YouTube Profesor Ikrar Nusa Bakti dan Anak Bangsa TV. Sampai berjumpa kembali.